Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Fasalatullahi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ya man zakka aqluka faqal ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa zakka lisanuka faqal wa ma yantiqu 'anil hawa wa zakka sadruka faqal alam nashrah laka sadrak wa zakka kulluka faqal wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillah wasbiri faqalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifuhu فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فآتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بواب فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, "Menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang sedang aku alami ini dan engkau tidak mengetahui." Maka orang-orang yang berada di sekitarnya memberitahukan kepada wanita tersebut bahwa sesungguhnya yang tadi mengatakan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini, ibu ini pun terkejut, kemudian mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf kepadamu karena aku tidak tahu bahwa engkau tadi yang mengatakan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamas sabaru indas sadmatil ula." Innamas sabaru indas sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan pertama. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita kembali belajar, mengkaji, membahas mutiara-mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita lanjutkan hadis kelanjutan dari bagian 7 pada kesempatan kali ini, bahwa kesabaran pada pukulan pertama. Kesabaran itu adalah pada pukulan pertama. Innamas sabaru indas sadmatil ula. Dalam hadis ini ada sebuah kisah yang indah, yang mudah-mudahan kita dapat mentadabburinya, dapat mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, istri dari Abu Talha, menuturkan, suatu hari ketika suamiku Abu Talha sedang pergi, putraku meninggal dunia. Jenazahnya kuselimuti dan kuletakkan di pojok rumah. Tak lama kemudian Abu Talha datang. Hari itu ia sedang berpuasa. Kusiapkan makanan untuk ia berbuka. "Bagaimana keadaan putra kita?" tanya suamiku. "Alhamdulillah, keadaannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang ia lebih tenang, tidak kesakitan lagi," jawabku. Aku lalu berhias dan berdandan. Belum pernah aku berdandan sebaik itu. Sehingga di malam itu Abu Talha menggauliku. Keesokan harinya aku berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak merasa heran terhadap tetangga kita?" Kemudian Abu Talha mengatakan, "Apa yang sudah dilakukan mereka?" Kemudian aku berkata kepada suamiku, "Mereka diberi pinjaman oleh Allah, tetapi ketika barang pinjaman itu diminta kembali, mereka merasa sedih dan mengeluh." "Betapa buruknya mereka," ucap Abu Talha. "Ketahuilah, wahai suamiku, putramu juga sebuah pinjaman dari Allah, dan kini Allah telah memintanya kembali." Mendengar berita kematian putranya tersebut, Abu Talha memuji Allah, mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Abu Talha menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyimak cerita dari Abu Talha, Rasulullah SAW mendoakan Abu Talha, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahilah keduanya di malam hubungannya tadi malam. Pembawa cerita ini berkata, berkat doa dari Rasulullah SAW tersebut, aku melihat 7 putra. Aku melihat 7 putra Abu Talha di dalam masjid. Mereka semua ahli membaca Al-Quran. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aituni dakhaltul jannah fa idza ana birrumaysa imraati Abi Talha." Aku bermimpi masuk ke surga, di sana kulihat Rumaysa, istri dari Abu Talha. Subhanallah, luar biasa. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan ketabahan dan kesabaran Ummu Sulaim. Hari itu suaminya pergi mencari nafkah dalam keadaan berpuasa. Tiba-tiba putra tercintanya meninggal dunia. Hatinya tentu sedih. Ketika suaminya tiba, ia sadar bahwa suaminya lelah dan lapar. Sebagai seorang istri yang solehah, Ummu Sulaim mengetahui bahwa sangat tidak tepat jika ia harus menyambutnya dengan berita duka. Karena itulah, ketika suaminya menanyakan bagaimana keadaan putranya, ia menjawab dengan jujur bahwa keadaan putranya jauh lebih baik. Ia yakin bahwa saat ini putranya yang belum memiliki dosa tersebut berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah jawaban yang sangat bijaksana, tidak berdusta akan peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan sekaligus mampu menenangkan hati sang suami. Ummu Sulaim lalu mempersiapkan hidangan untuk suaminya berbuka. Setelah itu ia berdandan dan menyenangkan hati suaminya. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kesabaran Ummu Sulaim sehingga ia dapat menyembunyikan semua kesedihan tersebut di balik wajah yang berseri-seri penuh senyuman. Malam itu Bapak dan Ibu, bahkan ia sanggup melayani suaminya dengan sangat sempurna. Keesokan harinya di waktu yang tepat, Ummu Sulaim baru memberitahukan kepada suaminya apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyampaikan berita duka. Ia mampu menyampaikan berita duka tersebut dengan cara yang luar biasa indahnya Bapak dan Ibu. Tentu saja sang suami Abu Talha terkejut. Ia bingung dan bimbang atas sikap istrinya tersebut. Benarkah yang ia lakukan? Sang anak meninggal dunia, tapi ia tetap berdandan menyenangkan hatinya. Pagi itu juga Abu Talha menghadap kepada Rasulullah SAW dengan menceritakan peristiwa yang telah terjadi, yang telah dialami olehnya. Beliau Rasulullah SAW membenarkan tindakan Ummu Sulaim, bahkan mendoakan keduanya. Saudaraku, mampukah kita bersabar seperti itu? Dalam kehidupan ini kita terlalu rapuh, sedikit cobaan mampu menggoyahkan iman dan menghapuskan semangat hidup kita. Ummu Sulaim telah melaksanakan sabda baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi menjelaskan bahwa secara terperinci sabar itu ada 4. Pertama, sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Yang kedua, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Dan yang keempat, sabar untuk tidak mengadu kepada makhluk. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita yang di atas telah tampak bahwa Ummu Sulaim telah melakukan keempat jenis kesabaran tersebut. Semoga kisah ini dapat memacu kita untuk lebih sabar di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hadis yang kita bahas kali ini bermanfaat baik dari
baik untuk diriku, keluargaku, dan juga bermanfaat bagi bapak dan ibu sekalian, saudara-saudari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.